Kalau kalian anak mobil beneran, dengar suara-suara barusan, pasti langsung bisa nebak kan? Oh, ini teriakan VTEC Inline 4. Oh, yang ini Inline 6 punya Supra. Ini pasti ceritan V10 LFA. Oh, yang ini pasti V12 punya Ferrari. Cuma dari dengar suaranya aja, kita bisa langsung ngerasain nyawa dan karakter dari mobilnya. Dan jujur aja, itu adalah satu hal mutlak yang nggak bakal pernah bisa ditiru sama kendaraan listrik atau EV. Dunia emang lagi berubah dan kita semua sadar itu. EV sekarang lagi ngambil alih jalanan. Mereka punya torsi yang instan, kabin yang senyap, dan akselerasi yang luar biasa. Menurut kita itu luar biasa keren, dan masa depan mobilitas emang ada di sana. Tapi, kita nggak boleh lupa, lebih dari 100 tahun sejarah mesin pembakaran atau internal combustion engine nggak seharusnya dan nggak boleh dilupain semudah itu. Sebelum peradaban modern ini jatuh cinta sama dinamo listrik dan baterai, dunia ini dibangun, digerakkan, dan dihidupkan oleh satu hal. Rentetan ledakan kecil di dalam sebuah bongkahan besi. Hari ini kita nggak cuma mau ngomongin mesin yang biasa kalian lihat di jalan. Kita bakal bedah semua layout mesin bensin yang pernah diciptain sama manusia. Mulai dari mesin satu silinder yang paling sederhana, mesin inline yang logis, keluarga V-engine yang penuh emosi, sampai ke wilayah absurd yang bentuknya kayak huruf-huruf di alfabet. Kita bakal bahas kenapa engineer dulu mikir bentuk-bentuk aneh itu masuk akal. Kenapa mesin inline 5 itu ada, kenapa mesin inline 8 itu gagal total secara fisika, dan gimana rasanya memelihara mesin-mesin ini di dunia nyata. Kosongin pikiran kalian, buka kap mesinnya, kita mulai dari yang paling purba. Mesin satu silinder. Secara teknis, mesin satu silinder itu adalah keluarga inline, tapi versi paling basicnya. Cuma ada satu silinder, satu piston, satu crankshaft, dan satu busi. Mobil pertama di dunia, Benz Patent Motorwagen, buatan Carl Benz, tahun 1886, itu pakai mesin satu silinder. CC-nya lumayan gede, sekitar 954 cc. Tapi tenaganya cuma 0,75 horsepower. Nggak nyampe satu tenaga kuda. Tapi mesin kecil ini yang berhasil menggeser fungsi kuda biologis dan memulai revolusi otomotif. Coba bayangin gimana kalau mesin satu silinder ini kita cabut, terus kita pasang ke dalam kap mesin Toyota Innova yang beratnya nyaris 2 ton. Apa yang akan terjadi? Karena cuma ada satu piston yang kerja sendirian buat narik beban seberat itu, tiap kali bensin meledak di ruang bakar, hentakan tenaganya bakal kerasa luar biasa kasar. Kalau dipaksa jalan, mesin ini bakal bergetar parah sampai bisa ngerobek engine mounting dan bikin dashboard Innova kalian rontok berantakan. Nah, makanya habitat asli mesin ini sekarang cuma ada di motor. Nyaris semua motor bebek yang ada di jalanan pakai mesin satu silinder kayak gini. Buat motor harian, ini mesin paling sempurna. Simple, murah, dan gampang banget dirawat. Anak motor zaman sekarang sering nyebut mesin ini thumper, karena suaranya di RPM yang rendah bunyinya trum tum 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 trum tum tum trum tum tum. Jadi namanya thumper. Tapi namanya manusia pasti mau namanya melaju lebih cepat dan bawa beban lebih berat. Solusinya, tambahin aja silindernya. Nah, sekarang kita masuk ke keluarga yang paling dominan di muka bumi, keluarga inline. Inline artinya segaris. Semua silinder dibarisin lurus dari depan ke belakang kayak sate. Ini adalah layout yang paling masuk akal buat diproduksi massal karena bloknya lurus, silinder headnya cuma satu, dan pipa knalpotnya gampang banget diatur. Kita mulai dari bawah. Inline 2. Pabrikan mikir, kalau satu silinder kurang bertenaga, gimana kalau kita bikin 2 silinder? Praktiknya, nggak semanis itu. Dipakai di mobil-mobil mungil kayak Fiat 500 Twin Air atau Tata Nano, sisi nggak praktis dari mesin ini langsung kelihatan. Masalah utamanya ada di getaran. Buat bikin inline 2 kerasa halus di kabin mobil, engineer harus pasang besi penyimbang atau balancer shaft yang berat dan kompleks. Biaya produksi balancer ini bikin harga mesin inline 2 jadi mahal banget buat diproduksi. Padahal tenaga yang dihasilin kurang lebih sama aja kayak mesin satu silinder yang ukurannya dibesarin. Tapi dengan suku cadang yang 2 kali lipat lebih banyak buat dirawat. Kalau ujung-ujungnya mahal dan ribet, ngapain bikin 2 silinder? Mending pakai satu silinder sekalian, atau yang jauh lebih masuk akal, kita tambahin satu silinder lagi aja. Inline 3. Sekarang, mesin 3 silinder lagi merajai pasar city car dan LCGC. Alasannya jelas, irit
bahan bakar. Tapi mesin ini punya penyakit bawaan lahir yang namanya end-to-end rocking motion. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat posisi pistonnya. Waktu piston nomor 1 lagi naik mentok ke atas, piston nomor 2 dan 3 posisinya lagi turun ke bawah. Terus gantian, waktu piston nomor 3 naik ke atas, piston nomor 1 yang turun ke bawah. Gerakan ini nyiptain efek persis kayak mainan jungkat-jungkit. Nah, karena mesin 3 silinder ini mayoritas dipasang melintang atau nyamping di mobil penggerak roda depan, efek jungkat-jungkitnya ini bakal bikin mesin bergetar goyang ke kiri dan goyang ke kanan terus-terusan di dalam kap mobil. Buat ngakalin getaran ini, pabrikan harus masukin balancer shaft atau besi penyeimbang yang muter berlawanan arah buat netralin getaran. Bisa juga pakai engine mounting berbahan hidrolik yang lumayan mahal. Kalau kalian buang niat irit bensin dan masukin turbo segede gaban ke mesin ini, kalian bakal dapet yang namanya Toyota GR Yaris. Mesin G16E GTS racikan Gazoo Racing itu ngebuktiin kalau bobot enteng dari inline 3 bisa ngasilin power to weight ratio yang sinting buat balapan rally. Lanjut ke inline 4. Bikin mesin inline 4 itu murah banget buat pabrikan. Silindernya cukup banyak buat ngasilin tenaga gede, tapi karena posisinya segaris, pabrikan cuma butuh bikin 1 kepala silinder dan 1 set knalpot. Perawatannya juga terkenal super gampang. Mekanik nggak perlu pusing nyari letak busi karena semuanya berjejer rapi di atas mesin. Selain itu, secara getaran, inline 4 jauh lebih stabil dibanding inline 3. Gambarannya, waktu piston nomor 1 dan nomor 4 lagi naik, piston nomor 2 dan 3 lagi turun. Jadi, gaya dorong kasarnya saling menetralkan satu sama lain. Kalau inline 4-nya berukuran kecil, di bawah 2000 cc, getaran ini hampir nggak kerasa dan cukup diredam pakai engine mounting biasa. Tapi kalau pabrikan bikin mesin inline 4 yang cc-nya gede, kayak 2400 cc atau 2500 cc, massa pistonnya bakal lebih berat dan getarannya bakal kerasa kasar banget. Makanya, khusus buat mesin inline 4 berkapasitas besar, pabrikan tetap wajib pasang 2 buah balancer shaft di dalam blok mesinnya, biar tarikannya tetap terasa halus. Kerennya lagi, perbandingan ukuran dan tenaganya itu pas banget. Bentuknya yang kotak dan nggak terlalu panjang bikin mesin ini gampang banget diselipin melintang atau transverse di bawah kap mesin mobil front wheel drive. Karena bentuk mesinnya nggak makan tempat di ruang mesin, pabrikan mobil bisa ngebikin kabin buat penumpang jadi seluas mungkin. Mulai dari Avanza, Agya, sampai Civic Type R sukses pakai layout ini. Di dunia otomotif, inline 4 itu ibarat kanvas kosong. Kalau dibikin buat harian, dia irit dan awet sampai puluhan tahun. Kalau dikasih ke insinyur yang gila, kayak insinyur Honda, kalian dapat mesin kayak B20 atau K20 yang bisa menjerit sampai 8000 rpm tanpa hancur. Di kubu perturboan, Mitsubishi punya 4G63 di Lancer Evo yang sanggup menerima siksaan bus nggak masuk akal buat melibas mobil-mobil Eropa bermesin yang lebih besar. Kalau inline 4 itu alat transportasi, inline 6 itu udah kayak barang mewah. Kenapa inline 6 sangat dipuja sama para petrolhead? Karena mesin ini adalah keajaiban fisika. Gaya primary dan gaya secondary-nya saling ngancurin satu sama lain secara absolut. Titik gravitasinya diam di tempat. Mesin ini nggak butuh yang namanya balancer shaft sama sekali. Putaran mesinnya ngalir sehalus turbin pesawat. Karena insinyur nggak perlu pusing mikirin cara nenangin mesin, mereka bisa fokus bikin bloknya sekuat mungkin dan ngejar tenaga segede mungkin. Inilah alasan kenapa mesin legendaris kayak 2JZ GTE dari Toyota Supra bisa disiksa ribuan horsepower. Kelemahan mesin ini cuma satu, mesinnya terlalu panjang. Kalian nggak bisa masang mesin ini secara melintang atau transverse di mobil front wheel drive modern. Makanya inline 6 ini cuma cocok buat mobil rear wheel drive yang kap mesinnya lumayan panjang. Kita udah bahas inline 4, kita udah bahas inline 6, tapi jangan lupa ada yang namanya inline 5. Pernah denger suara Audi Quattro zaman Grup B Rally? Suara lengkingannya aneh, kayak perpaduan raungan V8 dicampur jeritan V10. Itu suara mesin inline 5.
Dulu, pabrikan kayak Audi dan Volvo butuh mesin yang tenaganya lebih gede dari inline 4, tapi ruang mesin mereka nggak cukup panjang buat dimasukin inline 6. Jawaban tengah-tengahnya ya inline 5. Kenapa sekarang nggak begitu populer? Karena inline 5 itu nanggung dan susah dimodularin. Biaya risetnya nggak masuk akal secara bisnis, apalagi sekarang mesin inline 4 turbo modern tenaganya udah ngalahin inline 5 zaman dulu. Lanjut ke inline-inline yang aneh, inline 7, inline 8, inline 10, inline 12. Kalau inline 6 itu halus sempurna, kenapa kita nggak bikin inline 8 sekalian biar makin kenceng? Dulu ada inline 8 di era 1920-an, tapi mati karena fisik dasar yang namanya torsional vibration atau getaran puntir. Bayangin kruk as sepanjang mesin 8 silinder. Waktu mesin dipelintir terus-menerus di RPM tinggi, besinya bakal melengkung lentur kayak karet. Dan ujung-ujungnya crankshaft-nya patah terbelah dua di dalam blok mesin. Terus inline 7, inline 10, dan inline 12 bentuknya beneran ada. Tapi cuma dipakai di kapal laut atau di tank militer. Jadi sekarang kita udah tahu, masalah utama dari keinginan manusia buat tambah tenaga adalah keterbatasan ruang fisik. Kita butuh lebih banyak silinder, tapi kita nggak bisa bikin kap mesin kita semakin panjang. Apa solusi jeniusnya? Kita masuk ke chapter berikutnya, keluarga V-Engine. Kalau kap mesin mobil nggak bisa dipanjangin lagi, engineer dapat ide cemerlang. Gimana kalau silindernya kita bagi dua baris, kita bikin miring kayak huruf V, terus disatuin di bagian bawah. Boom! Lahirlah keluarga mesin V. Mesinnya jadi jauh lebih pendek dan gampang dimasukin ke ruang mesin. Sayangnya, bikin mesin V itu mahal dan ribet. Kalau di mesin inline kita cuma butuh satu kepala silinder, di mesin V kita butuh dua. Suku cadang jadi double, jalur knalpot harus bercabang, dan perawatannya jauh lebih susah. Kita mulai dari awal, V2 atau V-twin. Kalian hampir nggak bakal nemu mobil modern yang pakai layout ini karena biayanya kemahalan. Tapi di dunia motor, ini adalah raja. Harley Davidson bikin V2 dengan sudut yang sempit banget. Bikin ritme ledakannya nggak rata. Itu yang ngasilin suara gemuruh potato, 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 potato. Beda sama Ducati yang sudut V-nya 90 derajat atau L-twin. Keseimbangan mesinnya jauh lebih bagus dan galak banget di sirkuit. Untuk mesin V3, Honda pernah bikin NS400R, tapi gagal karena silinder belakangnya sering kepanasan. Akhirnya semua pindah ke V4. Mesin andalan para juara MotoGP sampai sekarang. Tenaganya sebuah 4 silinder, tapi bodinya selangsing mesin 2 silinder. Bikin motor-motor ini super aerodinamis. Lanjut ke V6. Disinilah mesin V mulai masuk akal buat mobil. Karena ukurannya yang pendek, V6 bisa dipasang melintang atau transverse di mobil penggerak roda depan. Buat pecinta otomotif di Indonesia, pasti inget sama legenda Mitsubishi Galant Hue. Tarikannya responsif banget dan suaranya kedengaran sangat halus dan mahal. Tapi ada harga mahal di balik performa itu. Perawatan yang bikin emosi. Coba tanya sama mekanik manapun. Kalau mesin ini posisinya melintang, 3 busi di depan gampang banget diganti. Tapi 3 busi sisanya posisinya ada di belakang. Kejepit di antara mesin dan dinding kabin penumpang atau firewall. Kadang montir harus bongkar saluran udara atau intake bagian atas cuma buat ganti busi. Kalau kalian punya mobil rear wheel drive dengan kap mesin yang panjang, V8 adalah impian tertinggi. Tapi tunggu dulu, mesin V8 ini kebelah jadi 2 filosofi yang sangat berbeda. Semuanya ditentukan oleh satu bongkahan logam di bagian paling bawah, yaitu crook as atau crankshaft. Filosofi Amerika, cross plane crank. Kalau kita lagi ngomongin V8, yang ada di otak kalian pasti muscle car. Mobil-mobil kayak Ford Mustang, Chevy Camaro, atau Dodge Challenger. Mereka semua pakai crook as yang kalau dilihat dari depan bentuknya menyilang kayak tanda plus.
Kenapa mesin V8 Amerika putarannya berasa berat dan mentok di RPM yang lebih rendah? Karena desain menyilang itu sebenarnya bikin mesin nggak seimbang. Biar mesin nggak loncat-loncat, insinyur harus masang besi pemberat atau counterweight yang luar biasa gede dan berat di kruk asnya. Fokus dari mesin ini adalah tenaga dorong atau torsi yang brutal dari putaran bawah dan ketahanan mesin. Mesin V8 biasanya nyisain ruang kosong luas di atas mesinnya itu. Kalau dikasih supercharger situ, suaranya jadi magis banget. Filosofi Eropa atau flat plane crank. Pabrikan eksotis kayak Ferrari atau McLaren punya cara berbeda. Mereka benci mesin yang berat, makanya mereka pakai kruk as yang lurus rata. Persis kayak kruk as di mesin 4 silinder. Karena bentuknya rata, mereka nggak butuh besi pemberat yang besar. Jeruan mesin jadi lebih ringan. Efeknya, mesin ngerespon injekan gas secepat kilat. Jarum RPM bisa melesat liar sampai 9000 RPM tanpa kerasa beban sama sekali. Terus kenapa suaranya melengking tinggi kayak mobil F1? Karena ritme ledakannya bergantian secara sempurna, kiri kanan, aliran udara di knalpot lancar banget tanpa ada asap yang bertabrakan. Kelemahannya, mesin flat plane crank ini getarannya luar biasa kasar di RPM tinggi. Makanya kapasitas mesin flat plane rata-rata cuma sekitar 3800 cc sampai 4500 cc. Terus gimana sama sedan sport mewah Eropa kayak Mercedes-Benz AMG atau BMW M Series? Mereka ngambil jalan tengah yang cerdas. Mereka tetap pakai kruk as menyilang atau cross plane crank ala Amerika biar dapat suara bass yang mewah, torsi besar, dan mesin yang minim getaran. Tapi mereka tambahin rekayasa tingkat tinggi. Mereka masukin 2 buah turbo tepat di ruang kosong di tengah-tengah mesin V tersebut. Teknologi ini disebut Hot V. Hasilnya, suara bergemuruh dapat, respons turbo luar biasa cepat, dan efisiensi mesin yang tetap kejaga. Lanjut ke V10 dan V12. Kalau udah masuk ke angka 10 dan 12 silinder, kita resmi ninggalin dunia mobil normal. Kenapa mesin-mesin raksasa ini cuma ada di mobil eksotis atau mobil super mewah yang harganya miliaran? Alasannya ada 3. Ongkos, ruang, dan emisi. Bikin blok mesin raksasa dengan puluhan komponen internal yang bergerak itu biayanya nggak masuk akal. Ukurannya juga sangat-sangat besar. Pabrikan harus rela ngorbanin ruang kabin penumpang demi nyimpen mesin ini. Belum lagi urusan bensin yang borosnya minta ampun dan susah banget lolos aturan emisi modern. Makanya di wilayah ini efisiensi bensin nggak dipeduliin lagi. V10 dibikin murni buat putaran tinggi. Mesin ini habitat aslinya ada di supercar eksotis kayak Lamborghini Huracan, Audi R8, Dodge Viper, atau super sedan legendaris BMW M5 E60. Karena barisan silindernya ganjil 5 dan 5, ritme ledakannya ngasilin frekuensi tinggi yang nyaris nggak ada bassnya. V12 adalah kemewahan mutlak. Layout ini jadi jantung pacu wajib buat mobil ultra mewah kayak Rolls-Royce atau Bentley dan hypercar kasta tertinggi dari Italia kayak Ferrari dan Pagani. Secara fisika, V12 itu 2 buah mesin inline six yang disambungin. Karena inline six saja udah sempurna keseimbangannya, V12 punya tingkat kehalusan berlipat ganda. Kalian bisa berdiriin koin atau naruh gelas air penuh di atas mesin V12 yang lagi nyala dan benda itu nggak bakal bergetar sama sekali. Saat pelan rasanya kayak mobil listrik, tapi pasti geber rasanya kayak suara orkestra. Terus buat nutup keluarga V-Engine, kita punya V16. Di saat semua pabrikan bikin mobil listrik atau pakai turbo kecil, pabrikan Bugatti nggak ikut-ikutan. Lewat Bugatti Tourbillon, mereka bareng Cosworth nyiptain mesin V16 murni atau V16 Naturally Aspirated tanpa turbo. Mesin bongsor ini panjangnya nyaris 1 meter. Mesin ini bisa nembus 9000 RPM dan ngeluarin tenaga sebesar 1800 horsepower. Ini pembuktian absolut kalau mesin bensin masih bisa jadi karya seni kasta tertinggi di bumi. Ada masa di mana para insinyur dari Jerman ngerasa kalau mesin V itu masih terlalu lebar. Di akhir tahun 80-an, VW pengen banget masukin mesin 6 silinder bertenaga gede ke dalam VW Golf. VW ngambil konsep mesin V6 tapi sudut huruf V-nya dirapetin se-ekstrim mungkin. Kalau V6 normal sudutnya 60 derajat, mesin VR6 ini sudutnya ditarik cuma sampai 10 hingga 15 derajat aja. Saking sempitnya mesin ini, piston-pistonnya disusun zigzag berdesakan di dalam satu blok yang sama. Karena silindernya zigzag dan sempit banget di bagian
bagian atas, VW nggak butuh bikin 2 kepala silinder atau silinder head. Mereka cuma butuh 1 silinder head datar buat nutupin ke 6 silinder itu sekaligus. Biaya produksi turun drastis, tapi dapat tenaga mesin 6 silinder dengan ukuran sependek V6 dan sesempit inline 4. Kalian pasti kenal mobil VR6 ini dari suaranya yang berdengung kasar tapi berkarakter. Anak mobil biasa nyebutnya Wookiee Sound, karena mirip banget sama suara Chewbacca di film Star Wars. Kenapa VR6 sekarang mati? Musuh utamanya adalah suhu panas, atau thermals. Karena silindernya sangat rapat, insinyur nggak punya ruang buat bikin jalur air pendingin radiator yang tebal di sela-sela silinder. Mesin ini luar biasa panas. Daripada pusing, pabrikan milih balik bikin mesin inline 4 turbo yang lebih efisien dan ramah emisi. Tapi tenang, teknologi VR engine ini nggak mati sia-sia. VW nyimpen desain ini buat nyiptain monster pamungkas, the W engine. Bos besar VW saat itu, Ferdinand Piech, dapat ide yang kedengarannya kayak hayalan anak kecil. Kalau satu mesin VR aja udah sekecil ini, gimana kalau kita ambil 2 mesin VR terus digabungin ke satu kruk as? Lahirlah W engine. Mesin W modern buatan VW ini sebenarnya adalah 2 buah mesin VR yang dipasangin menyudut membentuk huruf V baru. Jadi di dalam mesinnya ada total 4 baris piston yang berbagi satu kruk as. Buat apa bikin mesin serumit ini? Cuma ada satu alasan, menghemat panjang ruang mesin. Kalau Bentley mau bikin mobil V12, moncong mobilnya harus luar biasa panjang. Mesin W12 punya ukuran panjang yang hampir sama persis sama mesin V6 biasa. Kalian bisa dapetin kemewahan dan tenaga 12 silinder di ruang yang super ringkas. Contoh mobil yang populer menggunakan W12 adalah Bentley Continental GT. Tapi puncaknya W engine ada di Bugatti Veyron dan Chiron. VW ngegabungin 2 buah mesin VR8 dan menciptakan monster baru, W16. Mesin ini bisa menghasilkan 1.500 horsepower atau bahkan lebih. Buat ngedinginin mesin ini, Bugatti harus pasang 10 radiator di sekujur mobil biar mobil ini nggak meleleh. Terus karena mesinnya penuh banget, montir nyaris nggak punya celah buat masukin tangan. Mau ganti komponen kecil aja, seringnya seluruh mesin dan transmisi harus diangkat keluar dari bodi mobil. Kalau insinyur VW numpuk silinder biar mesin jadi pendek, ada sekelompok ahli mesin yang punya jalan pikiran berbeda. Mereka mikir, gimana kalau mesin ini kita rebahin aja sampai rata sama tanah? Selamat datang di keluarga mesin flat dan boxer. Apa bedanya mesin flat dan mesin boxer? Di mesin boxer, kayak Porsche dan Subaru, setiap piston punya kaitan kruk as sendiri-sendiri. Waktu nyala, piston kiri dan kanan gerak mukul ke arah luar barengan, dan narik ke dalam barengan. Persis kayak 2 petinju lagi adu kepalan. Makanya namanya boxer. Gerakan berlawanan ini netralin tenaga satu sama lain, bikin mesin boxer luar biasa stabil dan halus. Sedangkan di mesin flat konvensional, kayak Ferrari Testarossa zaman dulu, 2 piston berseberangan berbagi satu kaitan kruk as. Piston kiri gerak keluar, piston kanan ikut tertarik ke kiri. Secara teknis, ini V-engine 180 derajat, atau V-engine yang dilurusin. Getarannya pun sedikit lebih kerasa dibanding boxer engine. Terus kenapa layout rebahan ini sangat-sangat disukai semua orang? Alasannya cuma satu, titik pusat gravitasi atau center of gravity. Pabrikan Porsche udah puluhan tahun pakai mesin flat six. Sebenarnya prinsip insinyur Jerman itu simple banget. If it ain't broke, don't fix it. Kalau udah sempurna, nggak usah diubah-ubah lagi. Dari zaman dulu sampai sekarang, resep Porsche 911 selalu sama. Mesin di belakang, rear wheel drive, dan mesin flat. Kenapa nggak semua mobil pakai mesin ini? Musuh utamanya adalah dimensi lebar. Karena rebah ke samping, blok mesin makan ruang yang lebar banget di kiri dan kanan. Kepala silinder posisinya nempel sama dinding sasis. Mau ganti busi, montir harus nyelipin tangan ke celah yang beberapa sentimeter doang. Pusing banget pokoknya. Terus ada yang namanya kutukan head gasket, khususnya di Subaru lawas. Karena silindernya mendatar, sisa oli dan air radiator bakal ngalir jatuh dan ngumpul di bagian bawah pas mesin mati. Genangan ini ngasih tekanan terus ke karet gasket bawah, bikin gampang bocor kalau pemiliknya malas ngerawat. Kita udah lihat mesin dilipat, ditumpuk, dan direbahin. Semua itu sukses di pasaran. Tapi di sejarah otomotif ada bentuk-bentuk mesin aneh yang kedengarannya cemerlang di atas kertas, tapi hancur berantakan pas dibawa ke dunia nyata. Nomor 1, mesin U atau U-engine. Ini adalah 2 buah mesin inline 4 segaris yang ditaruh sebelahan secara sejajar, membentuk huruf U.
Kruk asnya disambungin pakai gear tebal di ujung. Pernah dicoba di Bugatti Type 45, tapi gagal total karena gear tebal penyambungnya ngasilin gesekan mekanis yang sangat berat. Banyak tenaga kebuang cuma buat muterin gear itu. Nomor 2, mesin H atau H engine. Ambil 2 mesin flat terbahan lalu tumpuk atas dan bawah. Terus dihubungin pakai susunan gear di tengahnya berbentuk huruf H. Dipakai di mobil balap BRM H16 tahun 1966, hasilnya bencana murni. Mesinnya luar biasa berat, rumit, dan titik pusat gravitasinya rusak karena ditumpuk tinggi. Mobil ini lebih sering meledak berasap di tengah balapan daripada finish balapan. Nomor 3, mesin yang paling aneh, mesin tanpa kepala atau opposed piston. Bayangin pipa silinder panjang, di ujung kiri masukin piston, di kanan masukin piston kedua. Mereka berhadapan. Ya, mesin ini nggak punya cylinder head dan nggak punya klep. Kedua piston saling nonjok ke arah tengah. Sebenarnya sih efisien banget, tapi cuma dipakai di kapal selam atau tank. Kenapa nggak dipakai di mobil? Karena suaranya berisik banget kayak gergaji mesin raksasa. Dan asapnya kotor banget, nggak bakal lolos uji emisi. Nomor 4, mesin yang sangat aneh, mesin bintang atau radial engine. Silindernya disusun melingkar kayak bentuk bintang. Mesin ini pernah dipasang di mobil balap Monaco Trossi. Masalah yang muncul bahaya banget. Pas mesin dimatiin, oli bakal ngalir turun dan ngumpul di dalam silinder yang paling bawah. Pas dinyalain lagi, setang piston yang ada di bawah langsung bengkok dan patah karena nabrak genangan oli padat itu, atau hydrolock. Buat nutup perjalanan panjang kita, mari kita bahas sebuah mesin yang nolak seluruh konsep naik turun dari mesin konvensional. Selamat datang di mesin rotary, atau Wankel engine. Di dalam mesin ini nggak ada piston naik turun. Gantinya adalah bongkahan logam segitiga, kayak Doritos. Segitiga yang disebut rotor ini muter terus-menerus di dalam ruang kosong yang bentuknya mirip kacang. Jadi Doritos dan kacang. Waktu segitiga ini muter, sudut-sudutnya nyiptain ruang yang membesar dan mengecil secara bergantian. Disitulah proses hisap, kompresi, bakar, dan buang terjadi dalam satu putaran yang mengalir mulus. Kenapa mesin ini luar biasa? Karena mesin ini sama sekali nggak punya getaran naik turun. Halus kayak sutra dan bisa melesat menyentuh 9000 rpm dengan sangat cepat. Ukurannya juga sangat kecil. Mesin 13B di Mazda RX-7 ukurannya cuma sebesar semangka, tapi tenaganya buas kalau dipasangin turbo. Puncaknya ada di Mazda 787B 4 rotor yang menangin balapan 24 Hours of Le Mans dengan jeritan melengking yang mecah gendang telinga. Lalu kenapa mesin ini berhenti diproduksi? Mesin magis ini punya penyakit genetik. Ujung-ujung segitiga itu bergesekan langsung sama dinding besi. Biar logamnya nggak meleleh, insinyur pasang plat tipis di ujung yang disebut apex seal. Biar apex seal ini awet, meluncur mulus, mesin rotary emang sengaja dirancang buat minum olinya sendiri. Ada injektor yang bakal nyemprotin oli ke ruang bakar. Karena terus-terusan ngebakar oli, asapnya jadi kotor. Bensinnya boros, dan nggak bakal pernah bisa lolos aturan emisi modern. Kalau pemilik mobil kayak Mazda RX-8 males manasin mesin atau telat ganti oli, apex seal itu bakal aus dan hancur. Kompresi bocor, dan mesin harus diturunin total buat diperbaikin. Melihara mesin rotary itu ibarat melihara hewan buas eksotis. Butuh dana dan kesabaran ekstra. Tapi sensasinya di jalanan, nggak ada duanya. Mobil bertenaga listrik atau EV emang sangat rasional, senyap, dan cepat. Mobilitas harian kita pelan-pelan akan pindah ke sana. Tapi dari 20 atau lebih jenis mobil bensin yang udah kita bedah hari ini, mulai dari mesin inline yang logis, keluarga V yang bertenaga, desain W yang rumit, sampai rotary yang muter tanpa henti, kita bisa narik satu kesimpulan yang jelas banget. Internal combustion engine bukanlah sekedar alat transportasi. Ini adalah kanvas dari sejarah panjang ambisi, kegilaan, dan kejeniusan para insinyur buat mencahin masalah fisika pakai potongan besi, bahan bakar, dan ledakan api. Mereka punya karakter, punya kelemahan, dan yang terpenting, mereka punya nyawa. Suatu saat nanti, suara knalpot mungkin bakal ngilang dari jalan raya. Tapi mesin-mesin ini bakal abadi sebagai mahakarya seni dan budaya otomotif. Dari semua mesin yang kita bahas hari ini, rekayasa mekanis mana yang paling bikin otak kalian meledak? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian pengen kita bedah lebih dalam sejarah dari satu mesin spesifik, jangan lupa tekan tombol subscribe. Respect mesin kalian, rajin ganti oli, dan sampai ketemu di video berikutnya.